Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Pada sesi pembelajaran kali ini kita akan kembali mempelajari materi tentang statistika. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari penelitian eksperimen dengan paired sample t-test dan Wilcoxon test, di mana sampel datanya saling berhubungan. Di video kali ini kita akan melakukan hal yang hampir sama, yaitu eksperimen dengan sampel data yang tidak saling berhubungan. Nah, karena datanya tidak saling berhubungan, maka kita menggunakan independent t-test dan Mann-Whitney U, atau biasa disebut juga U-Mann-Whitney. Datanya gini, jadi kalau di video yang sebelumnya yang kita lakukan eksperimennya adalah file data nilai pretest dan posttest, tetapi perlakuannya sama, yaitu metode ceramah. Gitu ya. Kemudian yang kedua, pretest dan posttest dengan metode TGT. Jadi kalau kemarin itu karena yang ceramah itu pada saat dilakukan uji normalitas distribusinya normal, maka kemarin kita gunakan paired simple t-test ya. Kemudian pada saat yang TGT antara pretest dan posttestnya itu distribusinya tidak normal, maka kita gunakan Wilcoxon. Nah, kali ini kita akan bandingkan nilai posttest ya. Bandingkan nilai posttest, jadi perlakuan antara yang sudah di pembelajaran menggunakan metode ceramah dengan yang menggunakan metode TGT, tapi untuk posttestnya. Baik, langsung saja kita buka di SPSS-nya. Pertama kita masukkan dulu atau kita buka dulu filenya. Kita gunakan materi yang eksperimen kemarin. Jadi kita buka file ini saja. Baik, di sini pertama untuk kode, bagian kode ini value-nya kita ubah dulu ya. Kita buat value-nya kalau 1 itu untuk yang posttest ceramah. Oke, jadi posttest yang metode ceramah itu nilainya 1. Kemudian yang 2 posttest yang menggunakan metode TGT. Oke. Selanjutnya, sebelum kita lakukan uji sampel pada sampel ini, kita lihat dulu datanya apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui datanya berdistribusi normal atau tidak, kita gunakan uji normalitas. Seperti biasa, klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore. Oke, lalu di sini kita masukkan pada dependent list-nya adalah posttest. Ya, nilai posttest ya kita masukkan. Sebenarnya nilai min ya, nilai posttest dan kode kita masukkan ke factor list. Kemudian kita lihat plotnya, stem and leaf-nya kita matikan, histogramnya aktif, kemudian normality plots-nya, normality plots with test ini kita aktifkan karena kita akan menguji normalitas. Klik continue, optionnya kita lihat udah oke. Kemudian klik oke. Baik, kita lihat hasil signifikansinya di sini ya. Kalau kita lihat di jumlah datanya, kembali lagi kita ingat bahwa jika jumlah datanya itu kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Tapi kalau lebih dari 50 kita pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini jumlah datanya adalah 36, yaitu kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Kita lihat dari posttest yang ceramah, hasil signifikansinya
hasil signifikansi dari post test ceramah adalah 0,168, yaitu di atas 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Kemudian untuk yang post test TGT, yang metode TGT, di sini signifikansinya 0,138. 0,138 juga berada di atas 0,05, maka data ini berdistribusi normal, gitu ya. Baik, karena sudah kita ketahui bahwa data ini berdistribusi normal, selanjutnya kita akan melakukan uji parametrik ya, karena berdistribusi normal. Jadi kita pakai uji parametrik menggunakan independent t-test. Ya. Langsung saja untuk menguji parametrik, kita pilih analyze, kemudian kita pilih compare means, ya, kemudian kita pilih independent sample t-test. Independent sample t-test. Lalu kita masukkan post test. Post testnya ini kita masukkan sebagai test variable dan kodenya kita masukkan di grouping value. Lalu di define grupnya kita masukkan grup satunya itu 1 dan grup 2-nya 2. Karena tadi hanya ada 2 ya. Kemudian kita klik continue. Kemudian oke. Oke, sekarang kita baca hasil uji independent testnya. Independent sample testnya di sini menunjukkan bahwa yang kita baca adalah equal variance not assumed ya. Equal variance not assumed. Kita lihat signifikansinya dari ceramah dan TGT ini ternyata signifikansinya adalah 0,000. Berarti datanya menunjukkan ada perbedaan. Ya, ada perbedaan yang signifikan antara ceramah dan TGT. Kemudian pada statistik min ya di sini min. Jadi nilai minnya itu kita lihat di sini terlihat juga ya. Kalau yang post test ceramah itu 39,72, post test yang TGT 80,97. Jadi terlihat di sini bahwa rataan hitung yang post test TGT 80,97 itu lebih berpengaruh ya. Baik, sekarang itulah bagaimana kita menguji pada sampel yang tidak saling berkaitan atau tidak saling berhubungan. Sekarang kita anggap saja bahwa datanya ini tidak berdistribusi normal. Berarti kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka kita harus melakukan uji non-parametrik. Nah, bagaimana cara melakukan uji non-parametrik pada data yang tidak berdistribusi normal kalau seandainya datanya tidak saling berhubungan? Caranya, kita menggunakan uji Human-Whitney. Ya, uji Human-Whitney ini untuk menguji dua sampel data yang tidak saling berhubungan dan datanya tidak berdistribusi normal. Langsung saja caranya klik analyze, kemudian pilih non-parametric test ya, yang ini non-parametric test, kemudian legacy dialogues, kemudian two independent samples yang ini. Klik. Sekarang kita masukkan datanya yang pertama post test untuk test variable list, kemudian untuk grouping variabelnya adalah kode. Lalu kita isi define grupnya sama seperti tadi, 1 grup 1, 2 untuk grup 2. Klik continue. Nah, tes tipenya kita yakinkan bahwa yang aktif adalah Man-Whitney U atau Human-Whitney ya. Ini ada yang bacanya Human-Whitney, ada yang bacanya Man-Whitney U gitu ya. Baik, kita pilih yang Human-Whitney, klik OK. Sekarang kita lihat bahwa pada signifikansi, pada hasil tes Man-Whitney terlihat bahwa signifikansinya adalah 0,00. Ya, di sini ya, 0,00. Dan ini lebih kecil dari 0,05. Berarti data tersebut
terdapat perbedaan. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai siswa pada mata pelajaran IPS tersebut yang menggunakan metode ceramah dengan yang menggunakan metode TGT. Kita lihat perbedaannya, yang mana yang nampak perbedaannya. Di sini pada ranks-nya ada min rank. Min rank itu untuk yang post-test ceramah, ya, untuk yang post-test ceramah min rank-nya 18,60. Ya. Kemudian untuk yang post-test min rank-nya untuk yang post-test TGT min rank-nya 54,40. Maka terlihat di sini bahwa min rank yang post-test TGT lebih besar daripada min rank yang post-test ceramah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model TGT lebih berpengaruh terhadap siswa dibandingkan model ceramah. Itu saja kesimpulan dari saya untuk melakukan sampel eksperimen dengan independent test dan Mann-Whitney U atau U-Mann-Whitney test. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.